Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Malam ini Aki akan menceritakan kegiatan Aki yang tempo hari itu, ya. Setelah dari Bandung Barat, Aki menuju ke Bogor, ya, di Cipayung, yaitu bertemu dengan istri-istri kepala desa yang baru dilantik suaminya, dilantik dianya juga sebagai ketua tim penggerak PKK. Pembekalan ini tentu saja adalah pembekalan tentang PKK. Pertama, begitu Aki tanyakan, kenapa PKK itu harus diketuai oleh istri-istri kepala wilayah atau kepala daerah, termasuk istri kepala desa. Mereka tidak hafal sejarah itu. Aki jelaskan bahwa ini adalah memang PKK ini adalah kepedulian para istri pejabat, para istri kepala desa di dalam sejarahnya itu terhadap keprihatinan melihat masyarakat yang serba kurang. Begitu, terutama kurang dari aspek-aspek non-fisik, terutama itu. Ya, jadi terkisahlah Ibu Suparjo Rustam, bukan Ibu Suparjo Rustam, istri Suparjo Rustam waktu itu menjadi gubernur Jawa Tengah. Kalau keliling melihat anak kurang gizi, ibu hamil yang tidak sehat, ya, kemiskinan, ya, rumah yang acak-acakan dan lain sebagainya, itulah yang menjadi pola pikirnya. Itu kan di sejarahnya begitu. Nah, ini tidak tahu istri-istri kepala desa yang baru. Makanya setiap hari ulang tahun PKK biasanya suka dibacakan sejarah perkembangan PKK. Itu. Nah, begitu Pak Suparjo Rustam oleh Aki Ato, Aki sebutkan. Apa Aki Ato? Nggak pada paham. Aki Ato itu Aki Soeharto diangkat menjadi Mendagri ke Jakarta. Tentu saja istrinya tidak diganti. Jadi dari istri gubernur langsung menjadi istri Mendagri, orangnya itu juga. Nah, kebijakan ini dikembangkan dengan namanya adalah PKK. Dulu itu PKK itu kalau nggak salah penggerak kesejahteraan keluarga, kalau tidak salah begitu ya. Jadi makanya dulu itu namanya tim penggerak, itu karena penggerak. Nah, jadi kalau ada yang menanyakan, ya nggak apa-apa ini Mak. Kami mengadakan kegiatan seperti ini dalam rangka mendampingi suami dan untuk ikut membina masyarakat. Soal organisasi wanita yang lainnya mangga. Ya, Nahdlatul Ulama kan ada Patayat, ada Muslimat, kan begitu. Ada lagi Muhammadiyah, ada Aisyah, Persistri, ada Iwapi, kata Aki. Iwapi yang mana Ki? Iwapi Aki mah bukan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, bukan. Ikatan Wanita Penyebar Isu. Ada juga itu ya, begitu. Itu yang pertama yang dijelaskan tadi malam. Yang kedua, kenapa kalau PKK itu kan banyak yang ngomong ngiri karena diberi anggaran oleh pemerintah. Ini biasanya begitu. Aki jelaskan supaya mereka paham. Diberi itu bukan karena istri kepala desa. Ada yang nyeletuk, ya karena kita gampang Noelnya, karena begitu ada juga ya. Tapi karena PKK itu adalah melaksanakan program-program pemerintah. Walaupun statusnya dulu itu adalah peran bantu. Nah gitu. Jadi harus diberi dasar dulu. Harus diberi dasar dulu bahwa para istri kepala desa yang baru itu paham terhadap status, paham terhadap tujuan, dan paham bagaimana cara-cara dia mengelola, baik itu mengelola anggaran maupun mengelola program-program yang ada. 2 jam Aki berbicara, 2 jam dari 7:30
setelah makan malam sampai setengah 10. Masih ada pertanyaan juga. Ketiga, kenapa harus 10 rumah satu? Dasawisma. Nah, ini Aki jelaskan dengan gamblang bahwa yang penting di 10 rumah itulah dia bekerja dengan menerapkan 10 program PKK. Sedangkan kan di rumah 10 itu bukan yang lain. Mertua sebelah sana, adik beteng, ipar sebelah sini, sebelah sana paman. Paling kesalapan orang lain 2. Karena itu tidak harus pinter. Sekarang ini kan di mana saja pengurus PKK-nya. Tapi di kampung-kampungnya tidak merata. Itu yang didiskusikan panjang dengan Aki ya. Jadi bukan soal pintarnya, tapi di 10 rumah itulah kalau ada comeran jorok, comeran, segera diadakan gotong royong dengan disponsori oleh kader PKK. Kalau ada rumah yang nempel, kita bicarakan PKK itu dengan Pak RT, dengan Pak RW. Itu sebetulnya penggeraknya di situ. Ya, kalau ada tata laksana rumah tangga ya semacam figura yang nyengsol dan lain sebagainya dibetulkan, dan dengan tetangga itu tidak ada merasa dididik. Kalau tidak ada yang tahu di situ, ada yang tidak tahu Pancasila, itu adalah tanggung jawabnya PKK. Itu sederhananya seperti itu, bukan abring-abringan kesana kesini, kata Aki begitu. Dan yang terakhir sebetulnya banyak yang dibicarakan dengan 2 jam itu, yaitu bagaimana dasar-dasar apa saja Ki yang harus dimiliki untuk mengerjakan PKK ini. Kata Aki tidak usah mencari firman dari Quran, tidak usah mencari hadis. Cari aja firman dan hadisnya itu ada di dalam lagu Mars PKK. Nah itu di satu persatu Aki ure. Marilah hei semua ajakan. Jadi ngajak PKK itu. Marilah hei semua rakyat Indonesia, tidak kecuali PKK itu ke orang tua, ke anak kecil dan lain sebagainya. Ya, membangun segera. Apa itu pembangunan? Oleh Aki dijelaskan. Dengan mereka diskusi. Segera apa? Itu adalah revolusi, intensifikasi. Membangun keluarga yang sejahtera. Apa itu keluarga sejahtera? Aki jelaskan berdasarkan undang-undang. Dan terus sampai kepada aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Itu semua dijelaskan. Itu inti-inti pekerjaan. Ternyata ibu moderator, ibu-ibu yang sudah lama di PKK juga baru tahu bahwa rohnya daripada pekerjaan PKK itu ada semuanya dalam lagu itu. Jago itu yang membuat lagu itu. Siapa? Bukan Aki yang jelas. Aki itu sangat setuju. Sama dengan lagu Posyandu itu. Aku anak sehat. Aku anak sehat. Dan nyebut anak setan. Nah itu. Jadi Aki berdiskusi selama 2 jam dengan para ketua tim penggerak PKK baru se-Kabupaten Bogor. Walaupun tidak semua tentu saja. Mungkin sepertiganya ya. Kalau 100 kelihatannya adalah begitu. Itu saja kawan-kawan sekalian kegiatan Aki pada hari hari Rabu ya, hari Rabu. Jadi 1 Aki bertemu dengan para pengelola Kampung KB. 2 Aki bertemu dengan para ketua tim penggerak PKK. Mudah-mudahan obrolan Aki bilang bahwa yang diobrolkan oleh Aki itu adalah yang kadang-kadang tidak ada di dalam bukunya. Kalau ada dalam bukunya mah baca we kumane. Itu ke Kampung KB Aki begitu. Tapi rohnya tidak ketangkep. Sebab simpang siurnya pengertian. Karena kita itu adalah selalu berteori, bukan beraplikasi. Mudah-mudahan ini menjadi aplikasi yang membawa republik ini maju ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.